Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Apa jadinya kalau semua orang bebas ngomong tanpa mikirin kebenaran? Menjadi profesional yang etis di era komunikasi digital saat ini dan berani bertanggung jawab, itu merupakan tanggung jawab kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama aku Arti Wulandari dengan NIM 44223010162. Hari ini kita bakalan ngobrol seputar komunikator yang gak cuma jago ngomong, tapi juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dia omongin. Judul video ini adalah Selamat menyaksikan. Kita hidup di era digital di mana informasi menyebar lebih cepat daripada sebelumnya. Semua orang bisa menjadi komunikator, entah sebagai jurnalis, public relation, ataupun content creator. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko besar. Salah satunya adalah penyebaran hoax atau informasi palsu. Hoax bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah etika dan juga tanggung jawab moral. Karena setiap informasi yang kita sebarkan bisa berbentuk opini, mempengaruhi sikap, bahkan memicu konflik di tengah masyarakat. Itulah mengapa pentingnya bagi kita untuk memahami etika dalam profesi komunikasi digital. Salah satu isu paling nyata yang saya soroti dalam konteks ini adalah hoax di media sosial. Mengutip tulisan Hasibuan 2019, dalam artikelnya Hoax dan Media Sosial, Sharing Sebelum Sharing, dijelaskan bahwa media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Tanpa kontrol, tanpa verifikasi, ini membuat siapapun rentan menjadi korban dan pelaku penyebaran informasi palsu. Sebagai praktisi komunikasi, kita harus menyadari bahwa setiap konten yang kita buat atau bagikan memiliki dampak sosial. Disinilah etika komunikasi mengambil peran penting. Saya menggunakan pendekatan etika deontologis dari Immanuel Kant yang menekankan bahwa tindakan dianggap etis jika dilakukan berdasarkan kewajiban moral, bukan karena konsekuensinya. Dengan kata lain, seorang jurnalis atau content creator seharusnya menyampaikan kebenaran, bukan karena takut dihujat, tetapi karena memang itu adalah tugas moralnya. Kita juga bisa melihat dari perspektif etika komunikasi Habermas yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dan juga inklusif, di mana semua pihak berdialog secara setara dan tanpa memanipulasi. Dalam praktiknya, kita justru sering melihat sebaliknya. Informasi yang dibuat untuk memanipulasi opini, mengejar viralitas atau membela kepentingan tertentu tanpa memperhatikan kebenaran atau nilai moral. Saya menyadari bahwa menjadi komunikator bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang mempertanggungjawabkan makna dan juga dampaknya. Sebagai mahasiswa komunikasi, saya belajar bahwa integritas bukan dibentuk oleh teknologi, tetapi oleh kesadaran etis setiap individu. Saya melihat hoax bukan hanya sebagai kesalahan teknis, tapi juga sebagai kegagalan moral dan juga profesionalisme. Sebagai solusi, saya merekomendasikan dua hal. Yang pertama itu kita mengadakan pelatihan literasi etika komunikasi digital agar setiap praktisi komunikasi dibekali kesadaran etis, bukan hanya kemampuan teknis. Kedua, penerapan kode etik internal di setiap institusi komunikasi, baik di media, lembaga PR, maupun tim content creator, hingga ada standar nilai yang dijunjung bersama. Saya percaya bahwa menjadi profesional komunikasi bukan hanya soal kemampuan berbicara atau menulis, tetapi juga tentang karakter dan juga integritas. Etika adalah kompas moral yang harus terus digunakan, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Sebagai kesimpulan, hoax adalah tantangan nyata dalam dunia komunikasi digital saat ini. Namun, tantangan ini bisa diatasi jika kita semua memiliki komitmen yang sama terhadap nilai-nilai etika komunikasi.
Saya merekomendasikan agar setiap perilaku komunikasi, baik di institusi media, PR, maupun konten digital, mulai membangun budaya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas komunikasinya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi dan juga selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Dan apakah ini etis? Karena pada akhirnya, kualitas komunikasi kita mencerminkan kualitas kemanusiaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.